Kota Bengkulu adalah kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Padang. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152 km persegi. Sebelumnya, kawasan ini berada dalam pengaruh Kerajaan Indrapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 sampai 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya, Fatmawati. Kota ini merupakan kota bekas persinggahan dan penjajahan negara Inggris, Belanda, dan Jepang. Penjajahan tersebut meninggalkan bekas sejarah. Nah, bekas sejarah ini menjadi salah satu bentuk pariwisata di Kota Bengkulu. Nah, aku ingin memperkenalkan ke kalian salah satu pariwisata sejarah yang ada di Kota Bengkulu. Nah, ini dia pariwisata sejarah yang ada di Kota Bengkulu, yaitu Benteng Marlborough. Adanya Benteng Marlborough ini dikarenakan orang Inggris mendirikan maskapai EIC untuk mencari rempah-rempah. EIC ingin tetap terlibat dalam perdagangan rempah, sehingga mendirikan suatu pos di Bengkulu. Untuk melindungi pos ini, Inggris mengirim pasukan kecil. Untuk menampung pasukan tersebut, dibangun sebuah benteng, yaitu Benteng Marlborough. Nah, saat ini saya sedang berada di sayap kiri dari Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ini merupakan benteng terbesar kedua di Asia dan terbesar se-Asia Tenggara. Benteng ini dibangun di kawasan strategis menghadap Samudra Hindia di atas bukit buatan, dan jika dilihat dari udara menyerupai kura-kura yang menghadap ke daratan. Nah, untuk dapat melihat keindahan dan mengetahui lebih lanjut mengenai pariwisata bersejarah ini, mari ikuti saya. Dari sayap kiri tadi, saya berjalan ke atas untuk dapat menuju ke pintu masuk utama dari Benteng Marlborough. Di sepanjang jalan ini, kita dapat memandang rumah-rumah penduduk, yaitu Kampung Cina yang berseberangan langsung dengan Benteng Marlborough. Nah, ini dia pintu masuk utama dari Benteng Marlborough. Di saat pandemi COVID-19 ini, Benteng Marlborough tetap buka dan melayani wisatawan yang ingin masuk. Tetapi sebelum kita masuk ke Benteng Marlborough ini, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelum masuk ke Benteng Marlborough ini, kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan oleh pihak penjaga Benteng Marlborough. Untuk dapat masuk ke dalam Benteng Marlborough ini, kita cukup membayar seharga Rp5.000 per orang sebagai tiket masuknya. Nah, dari pintu masuk utama ini, aku berjalan ke arah kanan dan menaiki tangga untuk melihat sisi depan dari atas Benteng Marlborough ini. Dari atas Benteng Marlborough ini, kita dapat melihat sekeliling Benteng Marlborough, di mana terdapat perumahan warga dan juga keindahan dari Benteng Marlborough tersebut. Setelah melihat keindahan dari atas menghadap ke depan, saya pun kembali turun ke bawah untuk melihat keindahan Benteng Marlborough secara dekat dan menggali informasi sejarah mengenai Benteng Marlborough ini. Setelah melewati pintu utama Benteng Marlborough, kita pun melewati pintu kedua atau pintu tengah dari Benteng Marlborough. Di pintu kedua ini, kita diwajibkan untuk mengisi buku tamu yang ada di meja penjaga. Setelah mengisi buku tamu, saya pun masuk ke ruang pertama, yaitu ruang jaga atau sel militer. Dalam ruangan ini, kita dapat mengetahui mengenai sejarah pembangunan Benteng Marlborough
tokoh-tokoh yang berjasa dalam pembangunan Benteng Marlborough. Juga terdapat penjelasan mengenai latar belakang pembangunan Benteng Marlborough ini. Di sini juga kita dapat mengetahui bahwa ternyata sebelum Benteng Marlborough didirikan, ada satu benteng yang pertama kali dibangun Inggris di Bengkulu pada tahun 1685, yaitu Fort York atau Benteng York. Di dalam ruangan ini terdapat dua lorong. Saya akan memasuki lorong pertama dari ruangan ini. Di lorong pertama ini terdapat replika berupa emas, penjelasan mengenai sejarah emas Sumatera. Terdapat buku The History of Sumatra tahun 1784 berisi tentang hukum adat penduduk Bengkulu dan kehidupan para kepala pribumi Bengkulu pada abad ke-18. Dari lorong pertama, saya keluar menuju ke lorong kedua. Di lorong kedua ini terdapat bukti mengapa negara Jepang, Inggris, dan Belanda datang ke Bengkulu untuk sekedar singgah atau untuk menjajah kota Bengkulu, yakni dikarenakan rempah-rempah khususnya lada tumbuh pada bagian selatan Pulau Sumatera, sehingga orang Belanda mendirikan maskapai berupa VOC dan orang Inggris mendirikan maskapai EIC untuk mencari rempah-rempah tersebut. Di lorong ini juga terdapat gambar jalur yang dilewati oleh bangsa Belanda dan Inggris untuk dapat sampai ke kota Bengkulu. Setelah saya selesai memasuki dan menyusuri ruang jaga atau sel militer, selanjutnya saya masuk ke ruang barak pegawai EIC. Di ruangan ini terdapat penjelasan mengenai perlawanan masyarakat Bengkulu terhadap Inggris, di mana masyarakat Bengkulu tidak setuju mengenai aturan yang dibuat Inggris, bahwa masyarakat Bengkulu dilarang untuk menjual ladanya ke tempat lain kecuali ke bangsa Inggris. Begitu juga pada masa kolonial Belanda. Para pemimpin pribumi Bengkulu tetap menentang Belanda yang memberlakukan peraturan sewenang-wenang. Di ruangan ini juga terdapat penjelasan mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di kota Bengkulu. Di sini juga terdapat penjelasan mengenai sejarah tanam paksa yang diberlakukan Belanda kepada masyarakat Bengkulu. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai peristiwa pembunuhan seorang kapten Belanda bernama De Leeuw yang dikenal angkuh dan merendahkan martabat kepala dusun atau ginde. Ginde adalah jabatan yang tinggi dan dihormati sebagai pemegang kendali pemerintahan sekaligus sebagai kepala adat yang disegani dan dipatuhi oleh rakyat. Disebutkan bahwa pada saat itu tentara Belanda yang dipimpin Kapten De Leeuw beristirahat di dusun Tertik menunggu jemputan dari dusun Temendak. Kemudian datanglah 15 orang rakyat dusun Temendak dipimpin Ginde Ubey dan Ginde Sibentok menyambut pasukan Belanda. Kapten De Leeuw memerintahkan Ginde Ubey dan Ginde Sibentok untuk membuat tandu dan memikulnya. Saat tiba di Gunung Rebia, dari atas tandu Kapten De Leeuw buang air kecil dan mengenai kepala Ginde Ubey. Kejadian ini membuat amarah yang tak tertahan sejak awal
tak dapat lagi dibendung. Gindai Ubay menghempaskan tandu ke tanah, menghunus pedang, menyerang dan memenggal kepala Kapten Deleau hingga mati di tempat. Setelah memasuki ruang jaga atau sel militer dan barak pegawai EIC, saya melanjutkan perjalanan saya ke arah kiri dari pintu kedua di Benteng Marlborough. Saya menaiki tangga untuk dapat melihat keindahan Benteng Marlborough dari bagian Boston Barat. Dari atas ini kita dapat melihat panorama keindahan pantai panjang yang mengelilingi Benteng Marlborough. Juga kita dapat melihat perumahan masyarakat Bengkulu yang ada di sekeliling Benteng Marlborough. Selain itu, kita juga dapat melihat keindahan Benteng Marlborough dengan luas dari atas Boston Barat ini. Setelah puas melihat dari atas keindahan Benteng Marlborough bagian Boston Barat ini, saya pun turun untuk kembali menjelajah Benteng Marlborough. Nah, saya tepat berada di pertengahan Benteng Marlborough. Di belakang saya ini terdapat kantor perdagangan EIC. Kantor perdagangan ini digunakan bangsa Inggris untuk memperlancar perdagangan rempahnya selama di Bengkulu. Dari pertengahan Benteng Marlborough, saya coba berjalan ke arah kiri, di mana di arah kiri ini terdapat sel tahanan, taman di sebelah kanan dan sebelah kiri saya juga meriah. Selain itu juga disediakan tempat duduk. Di taman ini para wisatawan dapat duduk untuk bersantai bersama teman ataupun keluarga untuk berekreasi. Selanjutnya ini merupakan sel tahanan berfungsi sebagai tempat penahanan para tahanan pada masa penjajahan. Namun sel tahanan sekarang ini dimanfaatkan sebagai ruang pamer 1 dan ruang pamer 2. Berpindah tempat, saat ini saya berada di kantor perdagangan EIC. Dari kantor perdagangan EIC ini kita dapat memandang keindahan taman yang berada di tengah-tengah Benteng Marlborough. Oke, aku udah penasaran banget dengan kantor perdagangan EIC ini. Apa aja yang ada di dalamnya? Mari ikutin aku. Kantor perdagangan EIC ini dulunya digunakan bangsa Inggris untuk memperlancar perdagangan rempahnya selama di Bengkulu. Namun kantor perdagangan EIC ini sudah disulap dan direnovasi sedemikian rupa sehingga menjadi cantik seperti saat ini. Di sini para wisatawan dapat masuk ke setiap ruangan untuk duduk di kursi-kursi yang ada di ruangan ini ataupun untuk bersuah foto. Setelah memasuki kantor perdagangan EIC, sekarang saya berada tepat di depan pintu terakhir Benteng Marlborough. Pada pintu terakhir ini, kembali lagi Benteng Marlborough menyuguhkan pemandangan yang segar untuk dipandang. Hamparan rerumputan dan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Tak terasa kita sudah berada di ujung akhir dari vlog perjalanan pariwisata bersejarah Benteng Marlborough di kota Bengkulu. Teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi pariwisata yang ada di kota Bengkulu, khususnya pariwisata bersejarah Benteng Marlborough ini. Karena selain untuk berwisata atau refreshing, teman-teman dapat menambah pengetahuan sejarah. Selain itu, benteng ini juga menyediakan berbagai macam panorama cantik. Pada sore hari, bisa bersantai duduk di pinggir benteng untuk melihat keindahan matahari terbenam dari arah pantai. Saya Karen Gabe Marpaung, sampai ketemu di vlog selanjutnya, bye-bye.